Ya. Watibu, dan keenam memakai wewangian atau parfum. Ya, gak sering tuh kejadian tuh. Ya, orang lagi tawaf malah megang Ka'bah. Ya kan, padahal Ka'bah itu wangi. Nah, sama aja pakai wangian, pakai parfum. Dan yang paling fatal kemarin saya cerita tuh, ya misalnya kayak sabun. Orang mungkin habis ngambil mikot, ya kan, niat umroh atau niat haji, ada sebagian yang pulang ke hotel dulu, ada yang langsung ya. Nah, kalau pulang ke hotel dulu, dia pipis nih, mau laki mau perempuan, lupa di wastafel cuci tangan pakai sabun, lah sabunnya wangi. Nah ini kena dam bentar, ya, haram hukumnya. Ya walaupun tidak sampai membatalkan ibadah haji atau umrohnya, nanti kena dam. Itu ada mudam al-wajibu, yang wajib bil halqi karena bercukur, wa tarafuhi, dan juga bermewah-mewahan. Wahwa, adapun dam tersebut itu ala takhiri, ya boleh memilih. Syatun, boleh dengan kambing, ya. Ausomu salasatin ayamin, atau berpuasa 3 hari. Awit tasoduku, atau bersodakoh bisalah sati asuin, dengan 3 sok, ya. Ala sitati masakina, untuk 6 orang miskin. Kalau ada orang kok meninggalkan satu rukun, ya maka dia itu tidak boleh tahalul min ihramihi, dari ihramnya, hatta yati, sehingga dia melakukan dengan rukun tersebut. Waman, dan siapa orang taroka yang meninggalkan wajiban akan perkara wajib, ya wajib haji maksudnya, ya kan ada rukun haji, ada wajib haji. Nah kalau yang wajib haji kok ditinggalin, lazimahu, maka wajib baginya apa, ad-damu, dam, ya, bayar dam. Waman taroka, waman, dan siapa orang taroka yang dia meninggalkan sunatan akan sunnahnya, sunnah haji kok ditinggalin, lam yalzamhu, maka tidak wajib baginya bitarkiha, dengan meninggalkannya dia akan sunnah tersebut, syai'un, sesuatu pun, ya. Jadi kalau kita sambung kembali pembahasan takrib tentang Kitabul Haji, bab yang menerangkan tentang haji. Kemarin kita pelajarin tentang syarat rukun haji, ya. Terus kemarin juga kita bahas ada jenis haji ifrad, ada haji tamattu, ya. Haji ifrad itu haji dulu baru umroh. Nah, biasanya di kloter terakhir tuh, nyampe langsung menunaikan ibadah haji, habis itu baru umroh. Tapi kalau Indonesia mayoritas hajinya tamattu, ya, umroh dulu baru kemudian haji. Kalau bicara afdol, ya sama-sama ada keafdolan. Kalau pakai haji ifrad, haji dulu baru umroh, berarti kita mendapatkan keafdolan mendahulukan yang wajib, ya, baru kemudian yang sunnah. Nah kalau haji tamattu, umroh dulu baru haji, sama juga, afdol juga, karena kita mendahulukan sunnahnya Nabi, gitu. Yang bagusnya kita sholat dulu ke kanjeng Nabi, baru kemudian umroh. Tapi ingat, umroh itu sunnah, ya. Kalau kita punya duit 30 juta, daftar haji apa berangkat umroh? Berhaji, ya, hati-hati, ya. Sekarang soalnya udah zaman bisnis. Lah kok Pak Ustadz umroh duluan? Umroh dibayarin orang. Ya saya dibayarin orang, makanya umroh dulu. Nah, pas punya duit baru saya daftar haji. Kalau boleh milih juga saya minta mentahnya. Minta aja mentahnya kan. Nah, saya buat daftar haji. Nah, orang kita mah diberangkatin, ya. Tapi hukum ya tetap hukum, maksudnya gitu, ya, jadi yang wajib itu haji. Kalau umroh mah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fi daraini amin.
Nah ini ntar juga sama nih ya, Pak Haji Lano, Pak Haji Idris, Pak Haji Kohar, Pak Haji Dadi. Saya kan cuma tahu teorinya, kalau salah ya kasih tahu ya. Jadi sama-sama berbagi. Wayah rumu dan diharamkan alal muhrimi atas orang yang ihram. Ya, jadi kalau muhrim orang yang pakai pakaian ihram. Jadi bukan saudara. Kalau saudara tuh namanya mahram. Iya, salah kaprah. Mahram tuh orang yang haram dinikahi, bapak, ibu, ya saudara kandung, ya, saudara bapak, saudara ibu. Nah itu mahram. Nah kalau muhrim orang yang pakai pakaian ihram. Nah diharamkan asyratu asya'a 10 perkara. Yang pertama lumsul makhiti, memakai pakaian yang berjahit. Ya ini jelas lah, udah umum ya. Yang kedua wa ta'ziyatur ra'si, dan menutup kepala. Minarojuli, bagi laki-laki, wal wajhi, dan ketiga menutup wajah, minal mar'ati, bagi perempuan. Ya, makanya ulama sepakat sekalipun perempuan bercadar, kalau lagi haji, lagi umroh, wajib dibuka ya cadarnya. Kalau di luar nggak apa-apa. Cuma kemarin sempat saya singgung tuh, kalau seandainya pas di Mekah itu lagi ada badai ya, nah itu diperbolehkan menutup muka, tapi nggak boleh sampai kena hidung. Jadi diganjel gitu ya. Karena di Mekah itu kalau lagi ada badai pasir ya, nah itu kan tajam Mbak, namanya pasir gunung ya, gunungnya gunung batu. Bukan kayak kita, kalau kita mah ngebul kan debu ya. Nah, kalau di sana mah kan kerikil kecil-kecil tuh, pedas itu. Nah itu diperbolehkan, tapi nggak boleh sampai nempel, ya, nggak boleh sampai nempel. Terus yang keempat, watarjilu sya'ri, menyisir rambut, wahalquhu, dan mencukurnya. Nyisir rambut nggak boleh, nyukur juga nggak boleh. Wataqlimul azfari, dan yang kelima memotong kuku. Ya. Watibu, dan keenam memakai wewangian atau parfum. Ya, gak sering tuh kejadian tuh ya, orang lagi tawaf malah megang Ka'bah ya kan, padahal Ka'bah itu wangi, lah sama aja pakai wangian, pakai parfum. Dan yang paling fatal kemarin saya cerita tuh ya, misalnya kayak sabun, orang mungkin habis ngambil mikot ya kan, niat umroh atau niat haji, ada sebagian yang pulang ke hotel dulu, ada yang langsung ya. Nah, kalau pulang ke hotel dulu dia pipis nih, mau laki kayak mau perempuan, lupa di wastafel cuci tangan pakai sabun, lah sabun kan wangi. Nah ini kena dam tuh ntar, ya, haram hukumnya. Ya walaupun tidak sampai membatalkan ibadah haji atau umrohnya, nanti kena dam. Wa qatlu saidi, dan yang ketujuh membunuh hewan buruan. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan bukan sekedar membunuh, menangkap juga. Nah tapi kalau versi takrib membunuh ya. Tapi ada juga yang mengatakan menangkap. Makanya kiai-kiai itu, termasuk kiai saya dulu pesen, kalau sampai nanti berangkat haji atau berangkat umroh, seandainya di rumah ada hewan peliharaan, misalnya burung, lepas. Karena ketika kita sudah ambil mikot, niat ihram, ya udah termasuk semua yang ada dalam pengawasan kita itu terbebas. Salah satu wejangannya ya. Ya karena ketika orang udah ihram, maka dia terikat sama hukum ihramnya itu. Boleh nggak dikasihin ke orang? Nah ini mah ngakal-ngakalin. Kasih aja ke orang burungnya Cicorowo ya kan, sayang. Burung jalak ya kan, kasih aja, pinjemin dulu ke orang. Ntar pulang haji dibantu lagi. Wah itu akal-akalan. Iya nggak boleh. Ya, lepasin aja udah. Kalau mau dikasih kasih aja. Tapi setelah pulang bisa dibeli lagi, boleh nggak? Boleh kalau setelah pulang. Terus yang ke-8 akadun nikah, melaksanakan akad nikah. Ini juga sama, kadang-kadang artis lucu ya, nikah di sono ya. Ya emang sih kemungkinan sih udah selesai haji, selesai umroh dia nikah. Cuman kayaknya nggak pantas aja ya. Jadi kesakralannya jadi hilang. Kesakralan Masjidil Haram tuh jadi hilang. Wal wata'u, dan yang ke-9 ya, wati, jima ya, hubungan badan. Wal mubasyaratu, dan yang ke-10 bersentuhan, maksudnya bersentuhan dengan lain jenis. Disyahwatin, dengan syahwat. Wa fi jami'i dzalika, dan adapun pelanggaran pada seluruh hal tersebut itu al-fidyatu
terkena fidyah. Ya, fidyah itu kalau bahasa kita denda lah ya, kafaroh. Illa aqdan nikahi, kecuali untuk akad nikah. Fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian, maksudnya akad nikah itu layan akidu, tidak sah akadnya. Jadi khusus untuk akad nikah tidak sah kalau dilakukan dalam keadaan ihram, baik dalam keadaan haji maupun umroh ya. Wala yufsiduhu, namun tidak juga merusak ibadahnya. Maksudnya nggak merusak ibadah haji, nggak merusak ibadah umrohnya kalau dia sudah memakai ihram terus dia kok melakukan akad nikah. Illal watu, kecuali untuk wati fil farji, di dalam farji ya, kecuali hubungan badan dalam vagina. Wala yahruju, maka tidak boleh minhu, daripadanya, dari ihram tadi, bil fasadi, dengan rusaknya ihram ya, rusak ihram kalau hubungan badan. Waman, dan siapa orang fatahu yang tertinggal apa al-wuqufu, wukuf di Arafata, pada Arafah ya, wukuf di Arafah kok ketinggalan, tahallala, maka hendaknya melakukan tahallul bi amali umrotin, dengan pekerjaan umroh. Tahallul itu menyelesaikan ya Pak, oh, yang udah pernah umroh lah, habis sa'i terus cukur rambut ya, nah tahallul tuh. Nah, tapi wa alaihi, wajib baginya apa al-qodou, kodo. Nah ini yang susah nih. Wal hadyu, dan membayar had. Jadi kalau misalnya dia ketinggalan ya langsung tahallul, dan dia wajib mengkodonya dan juga bayar had. Waman, dan siapa orang taroka yang meninggalkan ruknan, akan satu rukun, lam yahilla, maka tidak boleh tahallul min ihramihi, dari ihramnya. Tahallul itu menyelesaikan ya Pak ya, tahallul itu maksudnya menyelesaikan ibadah haji. Nah ini juga kalau ada orang kok meninggalkan satu rukun ya, maka dia itu tidak boleh tahallul min ihramihi, dari ihramnya, hatta yati, sehingga dia melakukan dengan rukun tersebut ya, jadi selama belum melaksanakan rukunnya harus dilakukan dulu rukun tersebut baru tahallul. Waman, dan siapa orang taroka yang meninggalkan wajiban, akan perkara wajib ya, wajib haji maksudnya ya, kan ada rukun haji, ada wajib haji. Nah kalau yang wajib haji kalau ditinggalin, lazimahu, maka wajib baginya apa ad-damu, dam ya, bayar dam. Waman taroka, waman, dan siapa orang taroka yang dia meninggalkan sunatan, akan sunnahnya, sunnah haji kalau ditinggalin, lam yalzamhu, maka tidak wajib baginya bitarkiha, dengan meninggalkannya dia akan sunnah tersebut, syai'un, sesuatu pun ya. Jadi kalau fardu yang kemarin kita pelajarin tuh, niat, wukuf, terus tawaf ya, sa'i, itu kan rukun, itu nggak bisa enggak, maksudnya gitu, nggak bisa diganti dengan dam, harus ya. Jadi kalau nggak dilakukan ya harus kodok. Nah tapi kalau yang wajib hajinya kalau ditinggalin, misalnya lempar jumroh, nah lempar jumroh tuh nggak rukun ya, tapi wajib haji. Nah itu kalau ditinggalin kita kena dam ya. Faslun, nah ini sekarang kita bahas damnya nih. Wad dima'u, dan adapun beberapa dam al wajibatu, yang wajib fil ihrami, di dalam ihram, itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara ya, dam atau denda ya, bagi orang yang meninggalkan wajib haji. Ahaduha, adapun yang pertamanya itu ada mudam al wajibu, yang wajib bitarki nusuki, karena sebab meninggalkan ibadah wajib, maksudnya ya, ibadah wajib hajinya. Wahwa, adapun dia dam tersebut itu ala tartibi, menurut tertibnya. Jadi menurut susunannya, syatun, yakni yang pertama syate, syatun kambing. Nah, bahasa Indonesianya syate, bahasa Arabnya syatun, kambing ya, kambing. Jadi pilihan pertamanya adalah kambing. Fa in lam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan kambing tersebut, fasyamu asyarati ayamin, maka dia berpuasa selama 10 hari. Jadi kalau nggak dapat kambing maka puasa 10 hari. Salah satin 3 hari fil haji, di waktu haji, wa sab'atin, dan 7 hari idza roja'a, ketika dia telah kembali, telah pulang, ila ahlihi, kepada ahlinya ya, kepada keluarganya.
Tapi kalau di sana udah disediain ya untuk kambing dam ya, udah ya. Paling tinggal bayar kita ya, bayar aja ya. Iya udah dihitung ya. Wasani dan adapun yang kedua ya, itu ada mudam al wajibu yang wajib bil halki karena mencukur ya, karena bercukur, wa tarafuhi dan juga bermewah-mewahan ya. Wa huwa adapun dam tersebut itu ala takhiri ya, boleh memilih. Syatun boleh dengan kambing ya, ausomu salasatin ayamin atau berpuasa 3 hari, awit tasoduku atau bersodakoh bisalah sati asuin dengan 3 sok ya, ala sitati masakina untuk 6 orang miskin. Wasali sudah adapun yang jenis ketiga itu ada mudam al wajibu yang wajib bil ihsori dengan karena terhambatnya dia dalam melaksanakan ibadah haji ya. Jadi ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa menyelesaikan wajib haji. Fayatahal lalu maka hendaknya bagi orang tersebut ta'alul wayuhdi dan kemudian menyembelih syatan akan kambing. Warobiu dan adapun jenis yang keempat itu ada mudam al wajibu yang wajib bikot disoidi karena membunuh hewan buruan. Wahwa adapun damnya itu ala takhiri boleh memilih sama. Inkana jika adanya asoidu hewan buruan tadi mimma termasuk sesuatu ya, maksudnya hewan lahu yang ada baginya mislu yang semisalnya, akhroja maka dia mengeluarkan al misla sebagaimana semisalnya seukuran dia minat naami dari berupa hewan ternak, au qawwamahu atau menghitung harganya, washtaro lalu kemudian dia membeli biki matihi dengan sesuai harganya dia, to'aman dengan dibelikan makanan. Bisa juga diganti dengan sesuai harga tapi pakai makanan. Watasoddaqo lalu juga bersedekah bihi dengannya ya, dengan makanan yang dibeli tadi gitu ya. Ausoma atau bisa juga dengan berpuasa ankul limuddin yaitu pada setiap satu mudnya yauman 1 hari. Wa inkana dan adapun jika adanya asoidu hewan buruan tadi ya, mimma dari perkara lamis lalahu yang tidak ada semisalnya, akhroja maka mengeluarkan bikimatihi ya, sama sesuai dengan harganya, to'aman makanan, ausoma atau berpuasa ankuli mudin setiap tumutnya yauman 1 hari. Jadi kemarin sempat kita ngobrol tuh ya, itu orang-orang Indonesia itu suka takjub sama orang Arab, suka dibagi roti ya, suka dibagi makan. Orang Arab baik-baik banget itu, pada bayar dam Pak. Bukan dibayar, itu pada bayar dam itu. Cuman emang kata guru saya, karena beliau lama di sana ya, kayak tadi kalau di Indonesia kan udah ada yang koordinir ya, jadi misalnya bayar kambing gitu ya, udah ada yang koordinir. Sama di sana pun ada yang koordinir. Nah mereka itu biasanya langsung bayarin ke toko. Jadi kalau di sana tuh kalau orang Arab gitu, jadi misalnya ya dia kena dam ya, kita pakai duit aja lah gitu ya, pakai duit. Misalnya kena dam berapa rombongan nih, totalnya berapa, misalnya ada 30 orang ya, taruhlah 3 juta aja, 3 kali 3 udah 90 juta ya, berarti yang dikeluarkan si satu rombongan itu 90 juta. Udah dia tinggal datang ke toko roti ada berapa semuanya, oh totalnya sekian, udah dibeli semua, nanti tolong bagiin ke orang-orang gitu. Bahkan yang orang lewat pada dibagiin. Oh, kita bilang baik banget ya, baik banget, padahal itu hasil dam itu. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang sedekah, ada yang murni sedekah, emang dia niat sedekah ada gitu. Terus kemudian wal khomis sudah ada pun jenis yang kelima, dam yang kelima itu ada mudam al wajibu yang wajib bil wati karena sebab wati, sebab hubungan badan. Wahwa ada pun damnya untuk yang orang hubungan badan ala tartibi secara tertib, yaitu badanatun menyembelih 1 ekor unta. Fa'ilam yajidha maka jika tidak mendapatkannya, fabaqaratun maka boleh menyembelih sapi. Fa'ilam yajidha maka jika tidak mendapatkannya juga, fasabaun maka diganti dengan 7 ekor minal ghanami dari kambing.
Fa illam yajidha, kalau nggak nemu juga, ya qawama, maka dia menghitung al badanata, harga badanah tadi, harga onta tadi, washtaro, dan kemudian membeli bikimatiha, dengan seharganya onta yang dia harus keluarkan, to'aman, dengan sejumlah makanan, sama tuh. Watasodako, dan dia bersedekah bihi dengannya tuh. Sama, andai kata ada orang kok hubungan badan, maka dia harus nyembelih onta, ya, dalam keadaan ihram, kan haram tuh ya. Kok dilanggar, ya, maka dia harus nyembelih onta. Nggak dapat onta, maka harus nyembelih sapi. Nggak dapat sapi, maka harus nyembelih kambing 7 ekor. Nggak dapat juga, ya udah disesuaiin aja harganya berapa. Misalnya sapi harga 25 juta, ya udah hargain sapi 25 juta, dibeliin makanan, disodakoin gitu. Nah kalau nggak dapat juga, fa illam yajidha, maka jika tidak dapat, soma, maka dia berpuasa, an kulli muddin, pada setiap mudnya, yauman, 1 hari. Nah ini makanya pinter-pinternya kita lah, ya kelak nanti bapak-bapak yang khususnya yang belum berangkat ya. Jadi kalau bisa, kalau kita belum ngerti ilmunya haji, ya sering-sering nanya sama yang udah haji. Ya kayak saya sendiri, saya ngertinya cuma teorinya. Nah prakteknya kan kita kagak tahu. Ya, makanya kalau datang nyambangin orang yang habis pergi haji itu kan masih hangat tuh. Ya tanya, cuman ya kebanyakan yang jadi cerita itu bukan ilmu sih. Nah oleh-oleh. Iya, harusnya yang diceritain itu ilmu. Gitu. Kalau Pak Haji tadi masih hangat nih. Nah, ntar barangkali ada orang masih datang ya kan ke rumah. Gimana kemarin ibadah hajinya gitu kan. Nah yang kita sampein kalau bisa dakwahnya ilmunya. Oh ternyata lempar jumroh tuh begini-gini, nggak harus begini-begini gitu ya. Di Arafah tuh jam sekian. Ya, kalau kita sa'i itu jam sekian. Jadi itu yang harus diinformasiin. Harusnya supaya orang-orang yang belum berangkat haji dia punya persiapan, dia tahu. Nah ini enggak, kita datang ke tempat orang habis pulang haji, ya itu benar kata Mas Gianto. Oleh-oleh beli apa aja di sana? Kan aja beli apaan aja. Pesanan saya beli pesanan, udah pesanan aja. Itu jeleknya kita ya. Akhirnya tadi yang haji juga ngeluh juga. Oh susah kalau beli apa-apa. Kan gitu. Oh dapat pondokannya jauh dari masjid. Akhirnya sama-sama ngeluh. Bawa air nggak Kak? Air sumur tuh. Dapat jatah kayak jam-jam. Oh cuma 5 liter doang. Beli Tanah Abang tuh gitu. Jadi bukan ilmunya yang di-share ya, bukan yang dibagikan. Makanya ya saya sendiri kalau namu ke tempat orang yang habis pulang haji itu lebih senang sendiri Pak. Ya, karena kalau misalnya saya ajak Mas Gianto gitu ya, atau Bang Mas datang nih, atau siapa lah, ntar pasti jadinya ngobrol ngalor ngidul. Lah fungsinya apa ngalor ngidul? Orang kita pengen nyari pengalamannya kok. Ya itu kayak tadi itu masalah sholat id. Ya kan, yang belum haji kan nggak tahu nih. Sangkain ini mungkin sholat id di Masjidil Haram. Padahal kagak, ya kan? Nah iya makanya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang harus kita tanyain. Ya termasuk tadi hajinya ifrad atau haji tamatu. Ya umumnya kan kalau Indonesia di tamatu ya umumnya. Ya jadi umroh dulu baru haji. Tapi barangkali kita punya tetangga kok dia dilarang hajinya ifrad. Datang langsung haji, habis itu baru umroh. Lah ini kan pengalaman tersendiri nih. Tanya tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Nah, jadi dapat ilmu kitanya. Ya mungkin walaupun kita belum daftar haji, tapi seenggaknya udah punya ilmu haji. Ya, walaupun kita belum daftar haji baru ngumpulin duit, itu juga kagak kumpul-kumpul. Habis mulu. Ya nggak apa-apa lah. Seenggaknya kita lagi nunjukin keseriusan gitu. Ya Allah, nih saya serius nih pengen berangkat haji gitu. Jadi jangan ditanyain yang nggak semenggah kalau kata orang Betawi ya. Jadi nanyanya tuh yang nggak penting-penting. Pasar Seng masih ada? Nggak ada Pasar Seng. Udah tahun kapan Pasar Seng? Udah tahun jebot masih ditanyain ya kan? Kan nggak ada orang kayak gitu, masih ada ke pasar? Nggak ada, udah tahun jebot. Orang udah dilemparin semua. Ya. Termasuk tadi saya cerita tuh nggak sedikit loh jamaah yang dia nggak tahu main pakai sabun aja. Apalagi mama kan udah biasa cebok, ya terus pakai sabun. Nah kalau dia dalam keadaan ihram, ya seandainya dia pipis kok pakai sabun, nah kena dam. Nah pertanyaannya tahu nggak dia yang melanggar tuh? Nah itu dia jarang yang tahu loh. Toto pulang ke Indonesia haji mau gelar haji,
Padahal dia masih punya sangkutan belum bayar dan meninggal nih, ya kan? Terus nanti di akhirat dia nanya, ya Allah saya belum pernah pergi haji, pahala saya mana? Ya, akhirnya dikasih tahu, berarti dikasih tahunya di akhirat. Haji gimana? No, kena dam, kagak bayar. Itu. Ya itu kan sepele ya. Ya termasuk tadi itu kayak misalnya Ka'bah. Ya. Ka'bah itu kan wangi. Kalau yang orang ngerti, ketika dia tawaf nggak mungkin deketin Ka'bah. Orang dipegang begini aja tangan udah wangi, Pak. Gua Ka'bah kan dibalurin terus, Hajar Aswad dibalurin terus. Makanya kalau mau nyium Ka'bah, ya tawaf sunnah. Jadi itu kejujuran sendiri. Iya, kejujuran sendiri. Nggak ada yang ngingetin. Tapi kecuali mau tawafnya ngelihat ya, ngelihat langsung. Tapi kan nggak mungkin ditanyain satu-satu. Iya, kecuali pelanggaran yang sifatnya mungkin umum. Nah, kalau pelanggaran sifatnya umum, iya. Tapi kalau yang kayak kecil-kecil kayak tadi tuh, misalnya pakai wangian, ya, kan nggak kelihatan. Gunting kuku. Cuma ya tadi, kalau seandainya ilmunya nggak ada, ya repot juga ya. Ya tadi misalnya kayak wangian dia kagak tahu. Dia ngerasa dirinya sah aja kan. Ya, padahal dia pernah cebok pakai sabun, atau pernah nyentuh Ka'bah, atau pas tawaf sempat nyium Hajar Aswad. Nah itu kan wangi-wangi semua. Nah jadi kan kita nggak gunting kuku. Wala yujzi'uhu, dan tidak mencukupi syarat al-hadyu ya had ya, menyembelih maksudnya had itu. Walal it'amu, dan tidak juga memberi makan illa illa bil harami, kecuali dilakukan di tanah haram. Wa yujzi'uhu, namun boleh ayasuma untuk berpuasa haitsu sya'a, di mana saja dia berkehendak. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa qatlu soidi harami, yang ya, membunuh hewan buruan yang di tanah haram maksudnya. Wala qat'u syajarihi, dan juga memotong pepohonannya. Nah itu juga termasuk ya kena dam ya, memotong batang ranting ya, ranting pohon di sana. Itu juga ada tuh pas lagi mau apa, biasanya orang mau ke Arafah ya. Nah iya, iseng dipakai buat bendera Pak. Iya kan batang pohon tuh bisa buat bendera tuh, bendera Indonesia. Nah itu lucu, itu kejadian juga. Ini saya cerita dari guru-guru saya aja. Guru saya cerita begitu, orang Indonesia dia bawa bendera nih, benderanya patah, bendera Indonesia, benderanya patah, ganti ranting, ada cabut. Aduh, Indonesia emang. Ya untungnya dilihat sama mutawifnya, dilihat loh, kok kamu moto gini ya, kena dam kamu. Wal muhillu, dan juga orang yang halal ya, maksudnya tidak ihram. Wal muhrimu, dan orang yang ihram fi dzalika, dalam larangan tersebut, itu sawaun, sama hukumnya. Ya maksudnya baik orang yang dalam keadaan ihram ataupun tidak, kagak boleh membunuh hewan buruan di dalam kota Mekah. Maksudnya gitu. Dan juga tidak boleh memutus atau memotong pepohonan yang ada di kota Mekah. Jadi walaupun dia nggak ihram, walaupun dia nggak umroh, walaupun dia nggak haji, nggak boleh motek pohon sembarangan. Maksudnya gitu ya. Kitabul buyu'i, adapun selanjutnya kitab yang menerangkan tentang jual beli transaksi. Insyaallah pekan selanjutnya. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.